Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agnes Ainun dengan NIM A1I123001, Emilzan Barakati dengan NIM A1I123005, dan Zakwan Muhammad Sidupa dengan NIM A1I123082. Pada video kali ini kami akan membahas proyek mengenai solusi persamaan diferensial di sekitar titik singular reguler dengan metode Frobenius. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk menjelaskan bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial linear orde 2 yang memiliki titik singular reguler menggunakan metode Frobenius. Nah, melalui metode ini kita akan menentukan persamaan indisial nilai eksponen R dan juga relasi rekurensi antar koefisien deret untuk memperoleh bentuk solusi yang sesuai. Persamaan yang kami pilih adalah persamaan Bessel dengan orde V sama dengan 1/2, yaitu x kuadrat y double aksen tambah x y aksen tambah dalam kurung x kuadrat kurang 1/4 y sama dengan 0. Nah, jika kita ubah ke bentuk standar atau bentuk umum persamaan Bessel, yaitu y double aksen tambah px y aksen tambah qx y sama dengan 0, kita dapatkan y double aksen tambah 1/x y aksen tambah dalam kurung 1 kurang 1/4x pangkat 2 kali y sama dengan 0. Dengan demikian kita peroleh px-nya sama dengan 1/x dan qx-nya sama dengan 1 kurang 1/4x pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa sifat titik x sama dengan 0 ini apakah dia merupakan titik biasa atau titik singular. Nah, karena px dan qx-nya ini mengandung pembagi x dan keduanya ini tidak terdefinisi di titik 0, maka x sama dengan 0 ini merupakan bukan merupakan titik biasa, sehingga kita periksa apakah titik ini merupakan titik singular reguler dengan mengalihkan x px dan x kuadrat dengan qx, sehingga kita dapatkan x px itu sama dengan 1 dan x kuadrat kali qx itu sama dengan x kuadrat kurang 1/4. Nah, keduanya ini analitik di sekitar titik 0 karena tidak menyebabkan pembagian dengan 0 atau nilai tak hingga. Maka dapat disimpulkan bahwa titik x sama dengan 0 ini merupakan titik singular reguler. Nah, dengan demikian metode Frobenius ini dapat digunakan untuk mencari solusi dalam bentuk deret pangkat yang dimodifikasi. Selanjutnya kita asumsikan solusinya berbentuk Yx sama dengan sigma x sama dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga n x pangkat n tambah r. Kita cari turunan pertama dan turunan keduanya. Kita dapatkan turunan pertamanya sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga n dalam kurung n tambah r kali x pangkat n tambah r kurang 1, dan turunan keduanya kita dapatkan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung n tambah r dalam kurung n tambah r kurang 1 an x pangkat n tambah r kurang 2. Nah, karena kita sudah dapatkan turunan pertama dan turunan keduanya, ini kita masukkan ke persamaan awal. Nah, kita substitusi, kita dapatkan bentuknya seperti ini. Kita hitung bagian x kuadrat y double aksen terlebih dahulu. Kita dapatkan sigma n dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung n tambah r kali n tambah r kurang 1 an x pangkat n tambah r, dan bagian keduanya yaitu x y aksen kita dapatkan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung n tambah r kali an x pangkat n tambah r, dan bagian ketiganya x pangkat 2 dalam kurung x pangkat 2 kurang 1/4 y itu kita dapat y sama dengan 0, itu kita dapatkan x kuadrat kurang itu kita dapatkan sigma n sama dengan 0 an x pangkat n tambah r tambah 2 kurang 1/4 sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n tambah r. Lalu kita jumlahkan semuanya.
kita dapatkan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung n tambah r kali dalam kurung n tambah r kurang 1 tambah dalam kurung n tambah r kurang 1/4 kali an x pangkat n tambah r tambah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n tambah r tambah 2 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan koefisien pada suku pertamanya. Kita dapatkan seperti ini, sehingga menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung n tambah r pangkat 2 kurang 1/4 kali an x pangkat n tambah r tambah sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an kali x pangkat n tambah r tambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ubah indeks pada suku kedua ini agar pangkatnya sama, yaitu pangkat x yaitu x pangkat m tambah r. Nah, kita dapatkan sigma m sama dengan sigma dari m sama dengan 0 menuju tak hingga itu sampai tak hingga kali dalam kurung m tambah r pangkat 2 kurang 1/4 kali am kali x pangkat m tambah r tambah sigma m sama dengan 2 sampai tak hingga am kurang 2x pangkat m tambah r sama dengan 0. Kita gabungkan menjadi 1, lalu kita jumlahkan dari m sama dengan 0 ke tak hingga. Untuk m sama dengan 0 dan 1, ini kita hanya term pertama yang muncul. Lalu untuk m lebih besar sama dengan 2 ini kita gabungkan dan dia gabungannya ini memberi solusi. Nah, selanjutnya suku m sama dengan 0 ini menghasilkan r kuadrat kurang dalam kurung r kuadrat kurang 1/4 A0 sama dengan 0 karena syaratnya A0 tidak boleh sama dengan 0, diperoleh persamaan inisialnya yaitu r kuadrat kurang 1/4 sama dengan 0 atau r sama dengan plus minus 1/2. Nah, untuk relasi rekurensinya, untuk m lebih besar sama dengan 2, koefisien x pangkat m tambah r ini harus 0, sehingga kita dapatkan dalam kurung m tambah r kuadrat kurang 1/4 kali am tambah am kurang 2 sama dengan 0. Dengan ini kita dapat tulis relasi rekurensinya, yaitu am sama dengan negatif am kurang 2 per m dalam kurung m tambah r kuadrat kurang 1/4, di mana m lebih besar sama dengan 2. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap am itu ditentukan oleh am kurang 2, sehingga deretnya terpisah dari dua deret, di mana dia ini bergantung pada suku awal A0 dan A1. Untuk bentuk deret solusi, yang pertama itu untuk R sama dengan 1/2, AN sama dengan negatif AN kurang 2 per N tambah 1/2 kuadrat dikurang 1/4 sama dengan negatif AN kurang 2 per N tambah 1. Kita substitusikan menjadi A2 sama dengan negatif A0 per 2 kali 3 sama dengan negatif A0 per 6. Sehingga A4 sama dengan negatif A2 per 4 dikali 5 sama dengan negatif A0 per 6 per 20 sama dengan A0 per 120. Selanjutnya A6 sama dengan negatif A4 per 6 kali 7 sama dengan negatif A0 per 120 per 42 sama dengan negatif A0 per 5040. Nah, sekarang Y1X sama dengan X pangkat 1/2, di mana A0 nya itu sama dengan A0 kurang A0 per 6 X kuadrat ditambah A0 per 120 kali 4 dikurang A0 per 5040 X pangkat 6 tambah dan seterusnya. Selanjutnya Y1X sama dengan A0, di mana 1 per X kuadrat dikurang 5X kuadrat per 6 tambah 9 per X kuadrat per 120 dikurang 13 per X kuadrat per 5040 tambah sampai seterusnya sama dengan di sini dia menghasilkan
C1J 1/2 X. Selanjutnya untuk R sama dengan negatif 1/2, AN sama dengan negatif AN kurang 2 per N tambah 1/2 kuadrat dikurang 1/4 sama dengan negatif AN kurang 2 per N dikali N kurang 1. Kita substitusikan juga menjadi A2 sama dengan negatif A0/2 kali 1 sama dengan negatif A0/2. A4 sama dengan negatif A2/4 dikali 3 sama dengan negatif A0/2/12 sama dengan A0/24. Selanjutnya untuk A6 sama dengan negatif A4/6 kali 5 sama dengan negatif A0/24/30, sehingga hasilnya itu negatif A0/720. Y2X sama dengan X pangkat negatif 1/2, di mana A0 kurang A0/2 X kuadrat ditambah A0/24 X pangkat 4 dikurang A0/720 X pangkat 6 ditambah seterusnya. Y1X sama dengan A0, di mana X pangkat negatif 1/2 dikurang X pangkat 3/2 per 2 tambah X pangkat 7/2/24 dikurang X pangkat 11/2 per 720 ditambah seterusnya, sehingga hasilnya itu C2J per 1/2, sehingga hasilnya itu, saya ulangi, sehingga hasilnya itu C2J minus 1/2X. Jika kedua deret ini disederhanakan, kedua deret tersebut menjadi C1J 1/2X sama dengan akar 2 per Vx sin X, C2J negatif 1/2X. Hasilnya itu negatif akar 2 per Vx cos X, sehingga solusi umumnya itu adalah Yx sama dengan akar 2 per Vx dalam kurung C1 sin X ditambah C2 cos X. Untuk orde 1/2, deret Bessel dapat disusun ulang menjadi fungsi trigonometri sederhana. Berdasarkan hasil penyelesaian proyek ini, dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial Bessel orde V sama dengan C/2 memiliki titik singular reguler di titik X sama dengan 0. Oleh karena itu, metode Frobenius digunakan untuk menentukan solusi dalam bentuk deret pangkat yang dimodifikasi, di mana dari proses substitusi bentuk deret ke dalam persamaan diferensial dan penyamaan pangkat terendah diperoleh persamaan iridisial R kuadrat kurang C/4 sama dengan 0 dengan dua nilai eksponen, yaitu R1-nya sama dengan C/2 dan R2-nya sama dengan negatif C/2. Nilai-nilai ini menghasilkan dua solusi independen yang masing-masing diturunkan menggunakan relasi rekurensi AM sama dengan negatif AM kurang 2 per M tambah R kuadrat dikurang C/4, di mana M-nya lebih besar atau sama dengan 2. Berdasarkan hasil tersebut, solusi umum dari persamaan diferensial Bessel orde C/2 dinyatakan sebagai kombinasi dua fungsi Bessel, yaitu Yx sama dengan C1 J C/2X ditambah C2 J negatif C/2X. Untuk order setengah, fungsi Bessel dapat ditulis dalam bentuk trigonometri sederhana, di mana J C/2X sama dengan akar 2 per Px sin X dan J min C/2X sama dengan akar 2 per Px cos X. Dengan demikian, bentuk solusi akhirnya adalah Yx sama dengan A dikali sin X per akar X ditambah B dikali cos X di per akar X. Di sini didapat metode Frobenius terbukti efektif untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan titik singular reguler dan menunjukkan keterkaitan antara solusi deret pangkat dengan fungsi-fungsi khusus seperti fungsi base. Itulah tadi pembahasan proyek dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi